Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Aris di sini, dan di sesi kali ini ada terkait dengan etika penulisan ya teman-teman. Dan di etika penulisan kali ini disampaikan di salah satu sesi perkuliahan di salah satu keperawatan Fakultas Kedokteran Sukabumi ya. Dan sebelum kita tahu atau beranjak apa saja sih yang dibahas terkait dengan etika penulisan dan apa saja kode etik dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih etika, gitu kan? Nah, etika itu bisa dikatakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. Oke, hal ini erat kaitannya dengan norma, moralitas, pranata, baik dalam kemanusiaan maupun agama. Selanjutnya, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban yang berhubungan langsung dengan moral dan akhlak, itu juga disebut dengan etika. Dan jika etika itu dikaitkan dengan akademis itu, maka etika itu berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran dalam apa? Dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mengungkapkannya. Hal ini akan terwujud jika ada kemandirian dalam kegiatan akademis. Oke, selanjutnya, kita setelah tahu etika itu apa, maka kita harus tahu karakter seorang ilmuwan itu apa. Karakter seorang ilmuwan, karena kita bagian dari sebuah sivitas akademika, tidak harus tahu karakter seorang ilmuwan. Oke, yang pertama adalah bekerja secara jujur. Ya, yang kedua, jangan menukangi data. Yang selanjutnya, selalu bertindak tepat, teliti, dan cermat. Yang keempat adalah berperilaku adil terhadap pendapat orang lain yang muncul terlebih dahulu. Ya, jadi harus diberikan penghargaan terhadap pendapat yang muncul lebih dahulu. Selanjutnya, jauhi pandangan berbias terhadap data dan pemikiran orang lain. Dan yang keempat, jangan berkompromi, tetapi usahakanlah menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Yang selanjutnya adalah kode etik ilmiah. Nah, dalam penelitian ilmiah itu ada yang disebut kode etik. Ya, sehingga kode etik itu bisa dikatakan seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan, dan mempublikasikan hasil proses juga misalkan rencana penelitian ilmiah. Oke, selanjutnya beberapa pelanggaran etika. Ya. Nah, pemberangan etika pertama itu adalah publication atau publikasi. Pemalsuan hasil penelitian, mengarang, mencatat, dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa membuktikan telah melakukan proses penelitian. Nah, ini disebut dengan publikasi ataupun publication. Oke, yang kedua adalah mengarang, membuat atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk melaporkan atau dilaporkan atau dipublikasikan. Oke, selanjutnya adalah yang kedua setelah publication adalah falsification. Falsification ini adalah pemalsuan data penelitian dan atau memanipulasi data penelitian, peralatan ataupun proses, mengubah atau mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian ini tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Jadi seperti itu ya. Falsification ini bisa dikatakan meliputi menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian, atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk mengesahkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan atau mempunyai kualitas yang baik. Ya. Nah, selanjutnya adalah falsification juga termasuk menghilangkan atau menambah sebagian dari hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, ataupun lebih lengkap. Data atau hasil penelitian dipalsu dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil menjadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya yang terkait dengan pelanggaran kode etik ilmiah adalah yang selanjutnya adalah plagiarisme. Plagiarisme ini mengambil hak kekayaan intelektual orang lain ataupun intellectual property right orang lain dalam menyatakan sebagai pemiliknya.
Jadi Anda menyatakan saya yang memiliki ini hak HKI ini, padahal HKI itu adalah milik orang lain, disebut plagiarisme ya. Oke, gagasan atau kata orang lain digunakan tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. Dapat terjadi dalam penulisan laporan penelitian ataupun tulisan proposal penelitian. Jadi teman-teman, jika Anda mengutip atau mengambil kata-kata orang lain, ya, jadi mau tidak mau tetap harus dicantumkan ya penghargaannya, harus diakui atas sumbernya, diberikan sitasi gitu ya. Oke, selanjutnya mencakup perbuatan seperti mencuri gagasan, pemikiran, proses, dan hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk data ataupun kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas yang bersifat rahasia. Oke, jadi untuk sesi plagiarisme ini, sesi lengkapnya mungkin kita akan buat konten yang selanjutnya ya, sesi selanjutnya. Oke, exploitation. Exploitation ini adalah salah satu yang termasuk ke dalam pelanggaran etika juga, berupa pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalkan peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan membantu peneliti untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja orang lain. Jadi orang lain yang bekerja maksimal, tapi dia mengakui hasil karya orang lain tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah justice. Perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam memberikan hak ke pengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan atau salah mencantumkan urutan pengarang sesuai dengan semangat yang tertuang. Jadi misalkan dia ketua peneliti, tapi kan kalau sekali apa sih dalam pengarangan dia ditulis sebagai anggota ataupun tidak dicantumkan, itu nggak boleh. Selanjutnya tendid caralis, ya, kecerobohan yang disengaja. Tidak menyampaikan data penting selama atau tidak menyimpan data penting selama jangka waktu tertentu, menggunakan data tanpa seizin pemiliknya, tidak mempublikasikan data penting dan menyembunyikan data, juga tanpa penyebab yang dapat diterima. Jadi data itu tetap harus diberikan apa adanya. Nah, yang selanjutnya adalah duplication, mempublikasi temuan sebagai hasil atau misalkan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran. Maksudnya gini, menduplikasi itu Anda menemukan hasil penelitian lalu Anda publikasikan lagi gitu ya, tanpa melakukan penyempurnaan, pembaharuan, dan juga tidak merujuk publikasi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah publikasi pecah-pecah dari satu temuan yang bukan merupakan hasil penelitian eksperimental ya, jadi atau multidisiplin ataupun berbeda perspektif. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan atau saya sampaikan adalah terkait dengan etika penulisan. Jadi teman-teman kalau penulisan mau tidak mau harus punya kode etik juga ya. Nah, kode etiknya diantaranya pertama, melahirkan karya yang orisinil, tidak menciplak hasil karya orang lain. Yang kedua, mencegah kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebar luaskan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga adalah menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Ya, ini yang berat ya, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang selanjutnya, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Ya, mau tidak mau, ya, setiap yang ditulis berarti harus dipertanggungjawab. Oke, selanjutnya memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Ya, jadi mau tidak mau harus bermanfaat. Dan yang terakhir adalah jika kita akan mempublikasi, inilah kode penulisnya. Dalam kaitannya dengan berkah ini ataupun artikel ini ya, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkungnya yang ditetapkan secara berkala. Jadi harus sesuai dengan template-nya, rule-nya, ataupun author guideline daripada jurnal tersebut. Yang kedua, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Ya, jadi mau tidak mau koreksi reviewnya harus diperbaiki. Menjunjung tinggi hak, pendapat, dan kemauan orang lain. Ya tadi itu, citasinya harus dicantumkan. Yang terakhir adalah menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, falsification,